Life bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, aku Soraya Larasati. Kita ketemu di Harmony Life. Kita akan membahas mengenai tren keuangan anak muda untuk tercapai kehidupan yang harmoni dan seimbang. Nah, pastinya aku nggak sendirian karena aku akan ditemani sama seorang narasumber yang luar biasa kredibel tentunya. Kita akan membahas mengenai topik-topik keuangan terkini terkait kehidupan anak muda. Pokoknya menarik banget deh ya. Teman-teman juga bisa loh ikutan kalau pengen tahu lebih lanjut, nanya ke sini, itu penting banget karena aku butuh banget nih pertanyaan dari teman-teman semua supaya kita bisa mengupas habis mengenai tren keuangan anak muda kali ini. Nah, langsung saja nih, aku nggak sendirian seperti yang aku bilang tadi, aku ditemani oleh seorang wanita cantik yang sudah ada di samping saya. Hai Mbak Putri Madarina. Halo Mbak Laras, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pastinya? Alhamdulillah. Dan kita yang pastinya menerapkan protokol kesehatan, makanya kita berjarak seperti lagi mau upacara ya, pakai Bukan musuhan ini ya? Dua jengkal. Bukan musuhan, karena kita pengen stay safe, stay healthy, karena kan kesehatan itu lebih penting dari segalanya ya. Yang pasti kalau kita nggak sehat nggak mungkin ketemu sama teman-teman yang ada di sini pastinya. Nah, awal tahun, seperti biasa nih langsung ya kita masuk ke topik nih ya. Awal tahun, yang pasti semua orang berharap sesuatu yang lebih baik. Apalagi tahun 2020 kemarin kayaknya semua orang tuh pengen cepet-cepet kalau bisa di fast forward. Fast forward deh, skip gitu, next. Jadi begitu masuk 2021 tuh kayak semua orang tuh nggak tahu ya, apa aku doang yang ngerasa ya, mungkin Mbak Putri ngerasa juga apa enggak ya gitu. Kayak happy gitu, wah udah lewat tahun 2020 nih, kayaknya pasti lebih baik gitu. Kayak orang tuh langsung berpositif thinking gitu ya. Walaupun pandemi sebenarnya kenyataannya belum berakhir. Tapi yang pasti semua orang tuh kayak kembali bersemangat gitu, termotivasi gitu dari tahun 2020 yang terpuruk pastinya. Nah, aku juga semangat banget nih, pengen ngobrol nih. Tuh lihat udah semangat banget nih ngobrol sama Mbak Putri Madarani. Madarani nih. Madarina, oke. Nah, aku ingin berbincang sedikit karena Mbak Putri ini ternyata adalah Syariah Financial Enthusiast. Iya. Mungkin sebagian udah banyak yang tahu ya. Nah, tapi buat saya nih baru tahu nih, ternyata ada yang namanya Syariah Financial Enthusiast. Wah, apa itu sebenarnya tuh Mbak? Oke, nah ini jawabannya panjang nih, kayak bisa 3 jam nih Mbak Laras. Gak apa-apa. Saya tunggu. Oke, sebenarnya mungkin aku jelasin ya tentang Syariah Financial Planner sebenarnya yang aku jalani sekarang ini. Ya. Awalnya kenapa bisa disebut seperti itu? Nah, sebenarnya aku itu lebih ke financial planner sebetulnya. Tapi memang betul aku adalah seorang syariah financial enthusiast gitu. Aku punya ketertarikan, aku punya antusiasme khusus terhadap keuangan syariah gitu kan. Walaupun sebenarnya aku misalnya nggak punya background khusus gitu dari awal, memang aku berencana untuk jadi syariah financial enthusiast gitu. Karena pas kuliahnya sebenarnya aku juga nggak ngambil jurusan ekonomi, aku nggak ngambil jurusan akuntansi atau ya pokoknya jurusan-jurusan ekonomi. Kayaknya jurusan teater kayaknya ya. Jurusan itu malah desain gitu. Desain. Iya, jurusannya desain waktu S1. Waduh. Terus abis itu akhirnya aku mulai tertarik beberapa tahun kemudian tentang personal finance dulu gitu. Personal finance dulu. Alasannya gitu. Kenapa? Desain itu kan biasanya udah ribet sama desain produk apa ya, dengan gambar-gambar gitu ya, setahu aku ya. Ini tiba-tiba tertarik sama financial planner gitu. Itu kenapa tuh tiba-tiba tertarik? Awalnya itu sebenarnya ini agak panjang gitu ceritanya. Karena sebenarnya dari kecil gitu ternyata aku itu udah dibiasakan sama mamaku tuh untuk nabung. Gitu setiap tahunnya biasanya kan dapat angpau THR tuh. Oh iya. Nah, lebaran dapat duit. Lebaran dapat gitu. Uang Gajian gitu itu dari bulanan. Bener, gitu. Itu akhirnya aku sempat pokoknya tiap tahun rajin menabung. Jadi aku, mamaku dan adikku itu kita bareng-bareng gitu ya ke bank gitu untuk nabung. Nah, mulai dari situ itu lama-lama terasah dengan sendirinya gitu. Lama-lama aku tahu instrumen aset investasi yang lain gitu. Itu bahkan mungkin di usia aku sebenarnya belum lulus kuliah waktu itu. Sebenarnya jadi waktu itu pas nabung itu kan umuran SD ya. Umuran SD, terus abis itu waktu itu tahun 97-an.
dan sempat krisis kan di Indonesia tuh Betul. sempat krisis dan bunga bank itu sempat nyentuh 60-an% per tahun. Dari SD udah mikirin bunga bank loh. Saya aja baru taunya bunga mawar kayaknya pada saat itu. Luar biasa. Oke. Jadi waktu itu merasanya ternyata nabung di bank itu karena bunganya 60% gitu per tahun ternyata ini bagus gitu. Tapi kan itu nggak mikir ya kalau ternyata itu kan sebenarnya itu bukan bertanda baik gitu. Nah setelah itu kan ekonomi Indonesia mulai membaik tuh. Ya. Mulai membaik, bunga bank udah kembali normal. Kembali normal. Nah aku mulai merasakan kok kayaknya nabung di di bank asetku tuh kurang bertumbuh gitu. Akhirnya aku sempat cari tahu yang lain. Itu SMA kayaknya ya, udah mulai mikirin aset. Iya itu sekitar kuliah ya, sekitar kuliah gitu. Nah Bangga sekali pasti ibu kamu punya anak yang sangat visioner ya. Terus abis itu udah akhirnya perjalanan aku mulai tahu tentang investasi gitu ya. Terus makanya tertarik dengan financial planner juga gitu, bahwa sebenarnya ini tuh mesti diatur loh keuangan kita tuh nggak bisa dengan sendirinya jadi rapih gitu. Memang harus dari kitanya gitu. Barulah tertarik 2011-2012 aku jadi financial planner dulu. Baru abis itu sekitar mungkin beberapa tahun kemudian ya, sekitar 2017-2018 aku mulai fokus mendalami tentang keuangan syariah gitu. Dan itu sebenarnya berawal dari istilahnya waktu itu sempat aku gini. Jadi misalnya kan kita itu mau mengubah kebiasaan. Ini agak luas dikit nih. Kita mau mengubah suatu kebiasaan. Dan kita itu terlalu fokus gitu. Kita fokus. Nah, ada satu hal yang kita itu nggak mempersiapkan, yaitu di masa-masa ketika kita itu relapse. Relapse itu berarti kumat. Gitu. Jadi yang tadinya aku sempat melakukan perencanaan keuangan dengan baik, aku tuh sempat relapse. Sempat kumat lagi. Kumat lagi kembali jadi shopaholic. Ada masanya. Ada masanya itu. tuh jadi shopaholic. Waktu itu aku sangat suka belanja sampai belanja itu sudah tidak terasa menyenangkan lagi buat aku. Jadi udah biasa aja banget gitu karena ya? udah sekali belanja tuh misalnya sering banget lah belanja segala macam. Jadi aku tidak nggak merasakan kenikmatannya belanja itu gitu. Mungkin aku kasih clue-nya sedikit. Jadi aku kan sebenarnya bukan makeup artist gitu ya. Harusnya jumlah makeup aku sebagai perempuan itu biasa aja gitu. Tapi ternyata waktu itu pada saat itu aku punya hampir 100 lipstick. Cewek banget ya. Cewek banget ya. Bingung nentuin warna apa, pink muda, pink terang, semua pinknya aja. Semuanya 100, punya, gitu. iya. Jadi yang nude aja itu hampir 30, sisanya yang warna-warna aneh gitu. Misalnya biru, terus hijau reptil segala macam ya. Kayak gitu. Itu contoh dari satu barang aja gitu. Baru abis itu aku merasa kok kayaknya ada yang salah ya sama aku. Kenapa aku begini gitu. Jadi kita beli sesuatu karena kita pengen, bukan karena kita butuh. Kebanyakan orang seperti itu kan ya. Iya, kadang-kadang kalau itu aku udah nggak pengen, tapi aku mau beli aja gitu. Wah, itu udah agak akut kayaknya. Lebih ya. Itu udah lumayan akut lah gitu. Nah di titik itu aku mulai merasa kok hidupnya begini ya gitu. Apa yang salah ya gitu. Karena kan aku udah ngerti tentang financial planning udah berapa tahun gitu. Tapi kok akhirnya aku merasakan seperti ini gitu. Apa yang salah gitu. Nah akhirnya aku mulai pikirin tentang kalau sekarang itu udah ada istilahnya. Tapi zaman dulu tuh waktu itu belum gitu. Apalagi pas masa corona itu akhirnya mulai muncul istilah mindful spending. Nah jadi aku ngerasa kayak ini udah nggak nikmat lagi. Akhirnya aku jadi yang tadinya suka belanja, aku jadi malas belanja. Iya, sampai ada momen itu ya. Iya, ada momen kayaknya udah nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Nah, mulai saat itu akhirnya aku mulai membenahi diri lah gitu, pelan-pelan segala macam. Dan ternyata aku menemukan tuh satu titik di mana sebenarnya kebutuhan aku itu terpenuhi ketika aku belajar tentang keuangan syariah. Lucunya tuh kayak gitu. Jadi itu titik baliknya kamu belajar si syariah financial gitu malah sebenarnya. Iya, jadi di titik itu. Jadi yang tadinya aku udah belajar tentang syariah financial planning konvensional, terus itu kan sebenarnya teori banget gitu ya. Teori banget. Tinggal ini udah ada panduan ya, kita tinggal ikutin aja gitu. Tapi ternyata aku nggak puas gitu di situ. Aku merasa bahwa ini ya cuma sekedar teori aja dan untuk memenuhi tujuan yang jangka waktunya dekat gitu. Betul. Nah, akhirnya aku nemuin bahwa purpose aku dan value aku tuh lebih nempel ketika aku belajar tentang keuangan syariah ini dengan value-value-nya yang sangat prinsipal dan menarik banget gitu untuk bukan cuma dipelajari tapi diimplementasi juga. Nah, itulah sebenarnya cerita singkatnya. Luar biasa. Jadi sebenarnya Anda itu dari financial planner konvensional berhijrah sebenarnya. Berhijrah ya. Ada suatu kejadian ya seperti hijrah pada umumnya. Iya, pada hijrah pada umumnya. Sampai akhirnya menentukan sikap kalau aku tuh ternyata emang lebih cocok sama yang si syariah. Yang syariah. Wah, luar biasa. Aku baru denger nih soalnya. Berarti aku harus mencari sebuah titik balik juga ya.
Luar biasa. Mungkin teman-teman juga harus punya titik balik seperti Mbak Putri kali ya, baru akhirnya menyadari. Iya, tapi jangan sampai kayak aku ya. Kita Jangan akan sampai bahas kayak aku. lebih lanjut, jangan sampai terjadi. Kalau bisa kan kita harus ada tindakan preventif kan Iya, ya. iya, betul. Oke, jadi itu adalah background ya sampai Background-nya. akhirnya bisa menjadi seorang putri yang sekarang dengan background sebagai sarjana DKV. Iya, sarjana desain tapi sekarang lebih banyak berkecimpung di dunia keuangan syariah gitu ya, nggak nyambung ya. Lebih happy yang penting kan? Iya, benar. Karena Lebih emang sesuai happy. dengan purpose Betul, hidupnya. betul. Sebenarnya kalau ekonomi keuangan syariah tuh seperti apa sih artinya gitu loh? Oke. Nah, mungkin kalau misalnya aku ngomongin tentang keuangan atau ekonomi syariah itu mungkin cukup luas gitu ya. Luas, Tapi ya. mungkin aku akan kasih gambaran sedikit tentang mulainya di Indonesia itu seperti apa. Nah, mungkin dari industri perbankan syariah gitu ya. Yang sudah sebenarnya udah cukup lama mulainya, cuma mungkin kita baru tahu gitu. Baru tahu. Nah, sebenarnya perbankan syariah itu dimulai dari tahun 90-an seperti itu. Itu bank syariah pertama di Indonesia gitu. Nah, cuma kan kita ngelihat bahwa memang trennya mungkin baru ada sekitar tahun 2010 ke atas gitu ya. Mbak Laras ya gitu. Benar. Nah, sebenarnya pas itu memang bank syariah udah ada, cuma industri syariah ini memang cenderung lebih lambat jalannya gitu, pelan-pelan gitu. Nah, sekarang kita baru ngerasain kayaknya, oh semua orang tuh tertarik dengan industri syariah, tentang keuangan syariah gitu, tentang prinsip-prinsip yang diterapkan sama syariah sendiri. Setelah ketemu dengan prinsip syariah gitu, ternyata kita merasa cocok. Nah, disitulah mulai makin getol gitu, makin booming lagi fenomena tersebut. Memang bedanya sebenarnya syariah dengan konven tuh apa sih gitu? Oke. Nah, mungkin aku akan bahasnya syariah dengan konvensional dari sisi perbankan ya. Iya, gitu. dari perbankan. Nah, sebenarnya ini contoh aja nih Mbak Laras. Misalnya gini, misalnya aku lagi butuh uang nih sekarang. Ya. Misalnya aku lagi butuh uang, terus aku pinjem lah sama Mbak Laras usaha gitu kan. gitu ya. Nah, kalau di konvensional itu sebenarnya tidak perlu ditanyakan ini uangnya untuk apa segala macam. Jadi Mbak Laras langsung bisa, oh ya udah aku pinjemin uang gitu. Iya. Terus habis itu bulan depan itu langsung ya dikembalin ada fee-nya, peminjamannya ini atau ada interest-nya gitu, ada bunganya Ada gitu. bunga. Langsung di state aja gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang industri syariah itu sebenarnya tidak sesimpel itu gitu. Karena sebenarnya kita di Islam itu diajarkan ada banyak lah tata caranya. Misalnya kita harus bagi hasil, terus habis itu ada berbagai macam akad yang bisa digunakan gitu. Macam-macam akadnya sebenarnya lebih cenderung kepada, jadi nggak bisa sesimpel gitu, nggak bisa sesimpel uang terus mendapatkan kelebihan dari situ. Tapi misalnya bisnis yang benar-benar dilakukan atau ada proses jual beli atau proses sewa atau proses fee ya, fee-nya sebagai misalnya jasa. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kurang clear gitu, ini sebenarnya penambahannya dari mana, itu yang sebenarnya sangat membedakan antara konvensional dengan yang syariah. Di mana konvensional ya udah bebas aja gitu, yang penting terserah mau ngapain, yang penting bulan depan ada penambahannya. Nah, syariah itu nggak bisa kayak gitu. Prinsip-prinsip syariah tadi yang pertama gitu, kita melihat bahwa dari kandungannya, kandungan bisnisnya atau kandungan usaha yang kita jalankan itu ada mengandung keharaman atau enggak. Yang kedua caranya. Iya, caranya bagaimana gitu. Apakah bertentangan dengan syariat. Yang ketiga itu adalah akad ya, transaksinya. Transaksi ini yang akhirnya jadi base-nya kita bertransaksi di investasi syariah atau kita di bank syariah, seperti itu. Bank itu ada bank konvensional dan bank syariah gitu, yang ternyata sebenarnya bank syariah itu juga feature-nya menurutku udah sangat advance, udah sangat bagus, servisnya sangat bagus juga, brandingnya juga relevan dengan kita gitu. Jadi sebenarnya hampir seperti effortless lah ketika kita sebenarnya melakukan hijrah gitu, dimana mungkin hijrahnya pada zaman Rasul dahulu itu penuh effort gitu ya, luar biasa gitu, dimusuhi semuanya, harus perang dulu ya, perang dulu gitu, ada pertumpahan darah dulu. Nah, sekarang hijrah kita itu udah dibilang sangat effortless gitu. Jadi menurut aku pribadi gitu ya, buat pindah gitu, buat proses aku hijrah gitu dari bank konvensional jadi ke bank syariah itu sangat menyenangkan justru. Oh gitu? Iya, sangat menyenangkan karena benar-benar effortless banget gitu. Aku sama-sama nyamannya, sama-sama enak servisnya, segala macam. Semua fungsional itu berjalan dengan baik dan aku tidak bisa merasakan perbedaannya, malah justru kita lebih tenang. Karena ini kan memang sesuai syariat gitu, kita jadi merasa lebih berkah juga, memang sesuai dengan purpose kita gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ngebahas tentang konvensional dengan yang syariah, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang juga bikin teman-teman kita di luar sana yang non-muslim jadi tertarik gitu. Karena aku sempat dengar misalnya contohnya aja beberapa investasi syariah atau misalnya
bank syariah itu juga punya nasabah yang non muslim karena mereka tertarik sama value yang kita punya. Gitu, bukan cuma lebih memberikan profit yang lebih baik, tapi ada value yang ternyata ini lebih sesuai dengan purpose-nya mereka gitu. Itu yang sebenarnya jauh lebih menarik lagi tuh Mbak Laras gitu, karena memang ya prinsipnya itu yang membedakan. Ngomong-ngomong soal sejarah bank syariah, ini ada videonya buat kamu. Yuk kita tonton dulu. Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Dan sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia ya. Betul. Yang sepertinya sudah ngikutin tren kekinian anak muda banget nih, serba digital gitu kan. Ada digital branch gitu kan ya. Nah, untuk aku sih ngerasa memang pada zaman sekarang ini udah kayaknya semua tuh udah melek digital ya, harus ya. Mau nggak mau dari yang mungkin buta sampai sekarang tuh harus ngikutin karena memang udah zamannya apapun sekarang serba online gitu kan ya. Dan ngerasa segala sesuatu yang lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah gitu tuh itu pasti diminati gitu. Nah, menurut Mbak sendiri gimana nih mengenai BSI yang sekarang tuh kayaknya udah benar-benar menurut aku sih udah sesuai gitu loh dengan kebutuhan anak muda zaman sekarang gitu. Nah, sejujurnya aku pribadi sangat excited banget begitu mendengar tentang mergernya Bank Syariah Indonesia gitu karena Luar memang biasa ya. luar biasa dari berbagai sekali. macam bank besar gitu jadi merger gitu. Iya benar, dari 3 bank syariah terbesar di Indonesia menjadi satu dan sekarang menjadi satu bank syariah terbesar di Indonesia gitu. Menurut aku ini adalah apa ya, sebenarnya privilege gitu ya, keuntungan kita gitu, karena mungkin zaman dulu kita ngerasa agak sulit gitu kalau misalnya kita mau mencari misalnya bank syariah gitu yang sesuai dengan purpose kita atau kita sesuai dengan branding kita, lifestyle kita gitu. Tapi sekarang ada satu bank yang muncul gitu dan memang didukung sekali oleh pemerintah di mana itu bisa menjadi wadah kita untuk melakukan segala aktivitas kita sehari-hari ataupun misalnya kita mau berbisnis juga udah terfasilitasi dengan baik. Iya, sekarang ada Kris gitu kan, ada aplikasi-aplikasinya juga mungkin lebih user friendly gitu kan, yang mempermudah kita juga. Jadi mungkin buat teman-teman semua nih mungkin yang baru mulai mau berinvestasi atau mulai tertarik nih ngedengerin kita, soalnya dari tadi kita ngomongin mengenai syariah ya, dan ternyata mulai untuk memulai syariah gitu, untuk mempelajari lebih lanjut atau mulai berinvestasi, mungkin tidak ada salahnya mencoba Bank Syariah Indonesia ya, karena memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang memang saat ini dibutuhkan gitu kan ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri mungkin ada yang Mbak ketahui kelebihan-kelebihan dari BSI ini sendiri apa kira-kira? Oke. Nah, sebenarnya biasanya kan kita ini ya sekarang udah zamannya kemana-mana itu nggak bawa dompet lagi gitu kan. Biasanya kita cuma bawa handphone aja gitu. Karena pandemi juga lebih baik nggak pakai uang kertas gitu kan, kadang-kadang orang maunya langsung cashless aja gitu kan. Iya, betul-betul cashless aja. Nah, aku juga sebenarnya baru tahu nih belum lama gitu ya, ternyata bahwa kalau misalnya aku ke mall atau kemana
kemana gitu ya. Ternyata cuma bawa handphone aja dan aku punya rekening Bank Syariah Indonesia, itu sangat mudah gitu bertransaksi karena sekarang udah ada QRIS ya, KRIS ya. Kita bisa menggunakan KRIS ini untuk bertransaksi dengan Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi kita tinggal scan aja, buka aplikasinya, sesimpel gitu, walaupun mungkin tulisannya QR-nya itu di produk yang lain gitu. Jadi udah terintegrasi, itu menurut aku sangat memudahkan gitu. Jadi bisa untuk semua ya berarti ya. Itu salah satu yang menurut aku memudahkan. Makanan, ya belanja, shopping atau apapun itu. Iya, belanja atau shopping atau apapun gitu. Kita tinggal buka aplikasinya aja dan kita langsung bertransaksi dan langsung udah selesai gitu. Jadi seamless gitu, seamless banget dan menurut aku sangat memudahkan aku lah gitu dalam beraktivitas. Iya, betul. Nah selain itu juga udah ya seperti biasa ya internet banking, dan kayaknya zaman sekarang orang udah memilih untuk nggak perlu terus sering keluar gitu kan ya, atau untuk ngantri gitu, udah ada digital branch-nya juga gitu kan di apa namanya, di outletnya. Jadi menurut aku sih memang sih sangat memudahkan ya, luar biasa sekali. Nah ngomongin soal menjadi lebih baik di tahun yang sebelumnya, untuk tahun 2021 nih tren yang baik di keuangan tuh kayak apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu ya gitu ya, tren yang baik, karena kan kita kan ngikutin pastinya kan, apalagi benar 2020 pandemi pasti ada perubahan total gitu kan dengan keuangan. Nah tren yang baik di 2021 ini apa? Oke, nah kalau misalnya aku lihat nih dari trennya, sebenarnya udah mulai dari tahun 2020 gitu trennya. Ketika kita akhirnya beradaptasi dengan semua kondisi yang ada gitu, kita ngelihat bahwa banyak yang kita ternyata bisa lakukan gitu di dalam keadaan yang sulit sekalipun gitu kan. Misalnya contohnya yang tadinya nggak kepikiran mau punya plan sesuatu, jadi kepikiran juga gitu. Nah, kalau misalnya aku lihat di trennya 2021 ini, kita udah mulai terbiasa ngelakuin apa-apa yang kita lakuin di tahun sebelumnya, cuma kita menyadari bahwa ternyata potensi itu terbuka seluas itu gitu. Jadi misalnya contohnya apa ya, mungkin di bidang investasi gitu ya, aku bisa mention di sosial media itu kan sekarang lagi marak-marak ya, tiba-tiba teman-teman yang sangat muda gitu usianya udah tertarik sama investasi. Kita mungkin seumuran gitu nggak kepikiran ya Mbak Laras yang mau investasi segala macam gitu, tapi dengan keterbukaan informasi sekarang yang ada segala macam gitu, jadi semua generasi baik milenial atau Gen Z itu punya kesempatan yang sama untuk cari tahu lebih baik lagi gitu. Jadi aku bilang sekarang trennya 2021 lebih kepada keterbukaan informasi yang memang sangat transparan, sehingga apapun yang kita lakuin tadinya itu lebih lambat di generasi kita nih Mbak Laras, sekarang jadi bisa lebih cepat lagi gitu. Kita dapat informasi lebih cepat, kita mau usaha lebih cepat, kita mau investasi lebih cepat, mau memperbaiki diri juga prosesnya lebih cepat gitu. Jadi semuanya lebih teraccelerate. Jadi sepertinya peluang untuk mereka meniti karir pun lebih luas tampaknya ya di 2021, 2020, karena orang udah beralih ke digital, dari usia yang masih sangat muda pun udah bisa menghasilkan pundi-pundi gitu kan ya. Benar banget. Dengan cara yang mungkin prosesnya nggak sepanjang seperti kita dulu. Nah kalau menurut Mbak nih, dari sekian pembicaraan kita, kira-kira ada nggak kata-kata untuk memotivasi mungkin teman-teman di luar sana yang masih bimbang, masih ragu untuk mulai beralih ke syariah, kira-kira ada nggak kata-kata motivasi mungkin dari Mbak Putri ini sebagai syariah financial enthusiast? Wah, ini luar biasa loh. Saya juga jadi termotivasi, pengen belajar lebih banyak soalnya begitu tahu, oh ternyata segitu menariknya ya dari sisi syariah gitu. Gimana tuh Mbak? Oke, nah sebenarnya dari pengalaman aku ya gitu, kenapa aku akhirnya lebih memilih bank yang syariah gitu dibandingkan dengan yang konvensional, ya karena memang udah hampir seamless, nggak ada perbedaannya, effortless, dan memang sesuai dengan tujuan aku gitu. Jadi buat teman-teman yang memang merasa pengen lebih terarah gitu ya, pengen memulai sesuatu dengan lebih baik lagi, karena ini kan juga di awal tahun gitu ya, memang nggak ada salahnya untuk benar-benar untuk mencoba aja gitu, karena sekarang benar-benar mudah kok gitu, nggak susah sama sekali gitu. Jadi menurut aku silahkan dicobain aja sebagai memulai langkah awal yang baik di awal tahun. Luar biasa, pas banget ya dengan resolusi tahun baru, mengawali dengan yang baik supaya hasilnya lebih baik dan tidak ada proses yang terlewatkan pastinya, biar halalnya lebih kafah lagi. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, masih bimbang, nggak ada salahnya untuk memulai tahun baru ini dengan harapan baru, harapan yang baik supaya nanti hasilnya juga baik. Nah, jangan lupa nih, BSI adalah sebuah layanan perbankan yang tepat pastinya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Bagi kamu mungkin yang belum tahu nih,
produk-produk apa aja sih yang sesuai dengan mimpi dan financial goal kamu, bisa dicek di semua sosial medianya, dikepoin, dan websitenya BSI. Nah, kita juga minggu depan akan bahas sesuatu yang gak kalah seru ya, bareng kamu ya Put pastinya ya, tentang cuan bareng di era kolaborasi. Emang sekarang nih udah zaman collab banget. Kayaknya orang tuh udah sulit ya untuk bisa berdiri sendiri, dengan dibantu sama pihak lain, siapa tahu bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, kamu juga bisa loh tanya-tanya apa aja nih pertanyaan kamu, langsung aja di drop di kolom komen karena kita akan bahas lebih lanjut dengan Putri pastinya. Sampai jumpa, ketemu lagi, dan makasih banyak ya Put udah obrolan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.